saat ini. Biar lawatan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Firman-Mu boleh memerdekakan. Firman-Mu boleh mengambil tempat terbaik dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh menuntun kami ke tempat di mana Engkau berada ya Tuhan. Mari Bapa, bekerjalah dengan kuasa-Mu. Hamba-Mu terbatas berkata-kata, tapi kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas berkata-kata, berbicara, menuntun, mengajar kami. Kami persilahkan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan buka setiap hati, buka setiap telinga kami, supaya firman-Mu Bapa sungguh-sungguh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapak Ibu yang siap mendengar firman bersama saya, katakan amin. Salam. Ya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu yang diberkati. Senang sekali bertemu kembali dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, ya. Terakhir tahun lalu dan ketemu awal tahun ini. Dan selamat atas apa yang Tuhan sudah jawab, doa yang sudah Tuhan jawab, ya. Hamba Tuhan yang sudah Tuhan hantarkan, ya, untuk nanti melayani Bapak Ibu semua. Dan ini menjadi sebuah jawaban doa juga, ya, buat kita. Setiap pagi Bu Deborah ini berdoa, ya, untuk jemaat Bojong Menteng supaya dapat gembala sidang. Dan percaya, ya, bahwa kalau Tuhan sudah membuka jalan, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya, ya, berarti memang Tuhan akan terus memelihara dan memberkati. Amin. Judul yang disampaikan oleh Bude RR Sony, ya, ke kami adalah berani bertahan. Tadi kita sudah membaca ayat firman Tuhan kita dari Matius 27 ayat 24 ayat 46. Nah, bicara tentang mempertahankan, kita sering mendengar satu statement, ya, berkata mempertahankan itu lebih sulit daripada mencapai atau mendapatkan. Nah, benarkah demikian Bapak Ibu? Gimana kira-kira? Saat ini ada perang antara Amerika dan Israel dan juga Iran, ya. Itu yang diserang adalah Iran. Iran juga nggak mau tinggal diam. Iran pun menyerang. Ya, tidak hanya bertahan, tetapi Iran juga menyerang. Tapi ternyata, ya, pasti ada di antara kedua belah pihak yang makin terpuruk. Nah, dalam keterpurukan ini Bapak Ibu perlu ada sikap bertahan. Perlu sikap untuk berjuang untuk bertahan. Secara manusia bertahan itu sulit Bapak Ibu. Tadi, ya, seperti statement, ya, mempertahankan itu lebih sulit daripada mencapai. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, kita umat pilihan Tuhan, bersama Yesus tidak ada yang suka. Amin. Buat dunia mempertahankan itu sulit, susah Pak. Mencapai susah, tapi lebih sulit itu mempertahankan. Tapi bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Buat orang dunia, siapa yang akan bertahan Pak, Bu? Orang yang bertahan itu biasanya siapa? Orang yang kuat, betul? Orang yang pinter, cerdik, cendekiawan. Orang yang apa? Orang yang kaya, banyak duitnya, banyak backingnya. Wah, ini orang-orang ini pasti bisa bertahan nih, gitu, ya. Tapi kita lihat saudara, ternyata apa yang dipandang manusia bisa bertahan. Apa yang dipandang manusia bisa tetap teguh, ternyata mereka tidak teguh. Manusia memandang yang bertahan itu yang keren, yang cantik, yang hebat. Makanya pusat perhatian banyak orang itu tertuju kepada orang-orang demikian. Orang yang hebat, orang yang pinter, orang yang kuat, orang yang
orang yang terkenal gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang yang terkenal, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang yang punya jabatan, mereka ternyata tidak benar-benar bisa bertahan. Tidak benar-benar bisa bertahan. Oleh sebab itu hari ini adalah kebenaran yang sangat-sangat kita nantikan, kita perlukan di dalam kehidupan kita. Untuk kita bertahan di dalam menghadapi setiap tantangan, kesulitan. Kita nggak mungkin menghindar. Kita nggak mungkin hidup tanpa tantangan, tanpa kesulitan. Hidup ini penuh dengan rintangan dan tantangan. Dan Tuhan tidak pernah berjanji, Pak D, Bude, kalau kamu ikut aku, hidupmu akan mulus seperti jalan tol, ditaburi oleh bunga, ya kan? Disambut dengan karpet merah. Tuhan tidak pernah berjanji demikian. Tapi Tuhan berjanji untuk apa? Menyertai kita. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan, ya? Selama berapa tahun Pak D nggak punya gembala sidang? 3 tahun. Wah, dan hari ini melihat wajah-wajah yang setia. Coba lihat dulu muka-muka samping kiri kanannya, kamu orang yang setia gitu ya. Artinya Bapak Ibu adalah selama 3 tahun tidak punya gembala sidang, sudah melewati dan Bapak Ibu bertahan dengan setia. Amin. Tidak hanya bertahan Bu, Pak, tapi berjuang untuk berperang dengan banjir ya. Supaya tidak banjir harus ditimbun. Ini ternyata belum selesai Pak De ya. Ditimbun lagi satu bata kata Pak De ya. Dan tidak pakai tukang, luar biasa. Kerjasama. Tepuk tangan dulu untuk semua. Luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan kita memang ditetapkan untuk mengalahkan setiap tantangan rintangan. Nah, maka dalam nas yang tadi kita baca, ayat yang tadi kita baca, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kalimat mana yang terkenal dari ayat ini? Kalimat mana? Frase apa? Elo, Elo, lama sabak tani. Apa artinya? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Nah, saudara, tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa dalam konsep dunia ini yang bisa bertahan, yang kuat adalah yang kaya, yang pintar, yang punya kedudukan, yang sehat, yang tampan, yang cerdas. Tetapi di dalam Tuhan, yang kuat, yang bisa bertahan bukanlah orang-orang yang demikian. Bukan orang-orang yang seperti yang dipikirkan oleh orang-orang dunia ini. Tapi orang-orang yang akan kuat bertahan sampai akhir, orang yang punya mental seperti Tuhan Yesus. Dia berkata, Elo, Elo, lama sabak tani. Apa artinya? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya apa Bapak Ibu? Hal yang paling menyedihkan, hal yang paling sulit, hal yang paling Yesus tidak mau dalam hidupnya, bukan apa-apa, bukan kehilangan berkat, bukan kehilangan identitas, bukan kehilangan posisi. Hal yang paling menakutkan buat Yesus bukan ketika tidak dihargai orang, tidak diterima orang, tidak diperhatikan orang. Tetapi hal yang paling menakutkan, hal yang paling tidak diinginkan oleh Yesus, jauh dari Bapaknya. Karena buat Tuhan, terhubung dengan Bapa itu yang terutama. Melekat dengan Bapa itu yang terutama.
Hal yang paling dirindukan Yesus lebih dari segalanya, bahkan lebih daripada lepas daripada penderitaannya, yaitu dekat dengan Bapa, terhubung dengan Bapa. Maka ada pujian, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saat ini pertanyaannya buat Bapak Ibu sekalian, saudara di tempat ini, apa yang paling saudara rindukan? Apa yang paling saudara harapkan? Apakah saat ini yang paling kita benar-benar harapkan dalam hidup kita, Pak, yang penting aku sehat, Pak? Puji Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu, kesehatan tanpa Yesus, tanpa terhubung dengan Yesus, tidak ada artinya. Pak, yang penting buat aku, Pak, berkat, Pak, berkat, Pak. Berkat tanpa terhubung dengan Yesus, maka kita akan memberhalakan berkat, melupakan Yesus. Sorga, Pak, sorga. Yang utama buat saya sorga, Pak. Banyak orang Kristen yang mengejar sorga, Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengutamakan sorga lebih daripada Yesus, sesungguhnya kita nggak peduli apakah di sorga itu ada Yesus atau nggak ada Yesus. Kita nggak peduli. Yang penting buat kita sorga. Artinya apa? Segala berkat, segala hal kenikmatan tanpa Yesus, maka itu nggak ada artinya. Kita hanya menjadikan Yesus itu sebagai alat, tidak pernah menjadikannya sebagai Tuhan. Kita datang kepada Yesus untuk apa? Terima berkat, terima kesehatan, terima kenyamanan hidup. Akhirnya Yesus nggak pernah jadi Tuhan. Yesus itu hanya sebagai alat untuk memenuhi keinginan, kenyamanan, dan keperluan kita. Makanya orang Kristen yang tidak mengutamakan hubungan dengan Tuhan tidak akan pernah bertahan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apa yang lebih utama saat ini? Mungkin saudara berkata, pelayanan, Pak. Sama, waktu kita mengutamakan pelayanan lebih daripada hubungan kita dengan Yesus. Tadi seperti doanya ibu tadi ya, pelayanan kita akan menjadi rutinitas. Pelayanan kita gak akan pernah bertahan. Waktu dikritik, mulai melempem. Waktu dipuji, mulai lupa diri. Kenapa? Tanpa hubungan dengan Tuhan. Maka yang lebih utama buat Tuhan bukan kita melayani, bukan ketika kita memberi, bahkan bukan ketika kita beribadah, datang ibadah hari Minggu. Yang utama buat Tuhan adalah kita terhubung dengan Dia. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Yang utama buat Tuhan adalah kita terhubung dengan Dia. Yesus menjadi lemah dan tidak berdaya di kayu salib. Karena apa Bapak Ibu? Karena kasihnya kepada Bapa. Yesus mati di atas kayu salib karena apa? Karena kehendak Bapa. Maka Yesus mau taat kepada Bapa karena kasihnya kepada Bapa. Yesus mati di atas kayu salib sebagai wujud kasihnya kepada Bapanya. Maka Ia mengosongkan diri. Ia meninggalkan segala kenyamanan di sorga. Ia turun menjadi manusia sama seperti kita, menanggung kutuk, dosa, dan pelanggaran kita. Tahukah Bapak Ibu mengapa Yesus dengan Bapa itu terpisah? Elo elo lama sabaktani. Bukankah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Tapi kenapa Dia meninggalkan Yesus? Karena apa? Karena di saat Yesus mengambil posisi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Ia ada di bawah kutuk dosa dan penghukuman. Di mana ada dosa, tidak ada Tuhan di sana.
Maka waktu Yesus menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kita, Ia ada di bawah kutuk. Di situ Bapa terpisah dari Yesus. Seharusnya kita yang terpisah dengan Bapa, tetapi Yesus yang terpisah dengan Bapanya, supaya kita yang terpisah oleh maut karena dosa dan pelanggaran kita terhubung lewat kematian Yesus di atas kayu salib, sehingga di atas kayu salib itu terjadi yang namanya pertukaran ilahi. Dosa kita ditanggung Yesus dan kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita. Sehingga hari ini saudara dan saya yang percaya yang ada dalam Yesus, kita beroleh kebenaran. Kebenaran bukan karena apa yang kita lakukan, tapi kebenaran karena dianugerahkan lewat anaknya Yesus Kristus. Inilah misi, inilah panggilan Kristus datang ke dunia untuk menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kita. Karena itu Ia mengosongkan dirinya, Ia menanggalkan kesempurnaannya, Ia mau menjadi manusia yang lemah sama seperti kita, terhina. Kita yang miskin, Ia mau menjadi miskin karena kasihnya kepada Bapa. Ia bisa taat sampai mati di atas kayu salib karena Ia terhubung dengan Bapa. Ia melekat dengan Bapa. Nah, sekarang kalau Tuhan yang Dia adalah Allah mau mengosongkan diri, mau mengambil tempat, menanggung kutuk dosa, mau menjadi miskin, mau menjadi lemah. Sekarang bagaimana dengan kita? Karena orang yang mengutamakan hubungan dengan Tuhan, orang yang bisa bertahan dengan kekuatan Tuhan ketika kita punya sikap miskin di hadapan Tuhan. Orang yang punya sikap lemah di hadapan Tuhan. Maka tadi Bapak Ibu ya, buat orang dunia yang hebat itu adalah yang paling kuat, yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling punya kedudukan. Tapi di hadapan Tuhan, yang cerdas, yang kuat justru sering sekali tidak menerima kekuatan dari Tuhan. Yang justru diperhatikan Tuhan itu adalah orang yang bersikap miskin di hadapan Tuhan, orang yang lemah. Lihat jari-jari Bapak Ibu, boleh angkat jari-jarinya semua. Coba yang dapat cincin jari apa? Jari manis. Yang paling nggak berperan di jari-jari kita ini jari mana? Jari manis. Coba ngapain jari manis? Kalau kelingking masih bisa, ya kan? Kalau telunjuk apa lagi? Pernah nggak pakai jari manis, ngucek-ngucek mata? Nggak pernah. Nggak paling punya peran, tapi paling diperhatikan. Artinya Bapak Ibu bukan berarti di gereja ini Pak aku nggak lah, jadi nggak punya peran lah, yang paling nggak punya peran lah di gereja ini, bukan begitu maksudnya. Tapi bersikap miskin, bersikap lemah di hadapan tuh orang-orang yang mendapatkan perhatian dan kekuatan dari Tuhan adalah orang yang bersikap miskin, bersikap lemah di hadapan Tuhan, dan menjadikan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu yang utama di atas segala-galanya. Kenapa kita bersikap miskin dan lemah di hadapan Tuhan? Karena hanya orang-orang yang demikianlah yang mengejar hubungan dengan Tuhan. Waktu orang merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa, pasti nggak berdoa. Betul ya? Betul nggak? Pasti lupa berdoa. Masih bisa ini Pak. Inang, masak saksang nanti ya. Pasti gak berdoa. Kenapa? Udah biasa Inang. Benar gak? Udah biasa masak saksang. Ngapain berdoa? Udah bisa gitu kan. Tapi kalau merasa lemah, merasa gak mampu, Tuhan gimana caranya buat saksang ya? Pasti gitu. Minta petunjuk dari Tuhan. Tapi kalau kita merasa bisa, merasa mampu, kita gak datang kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, yang paling Tuhan perhatikan adalah orang yang bersikap miskin, lemah di hadapan Tuhan. Makanya waktu seorang
Paulus berdoa kepada Tuhan untuk mengambil duri dalam dagingnya. Tuhan bilang apa di dalam Korintus? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku lihat saudara apa yang dialami oleh Paulus. Jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu cukup buat kita. Kekuatannya cukup buat kita. Berkatnya cukup buat kita. Dia cukup buat kita. Amin. Bagaimana supaya kecukupan Kristus itu nyata di dalam hidup kita? Bersikap miskin, lemah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku lemah, aku miskin, aku perlu Engkau di dalam kehidupanku. Makanya tadi kita lihat yang paling menyedihkan buat Tuhan bukan ketika dia disiksa, bukan ketika dia diludahin oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang Yahudi pada waktu itu. Bukan. Yang paling menyedihkan buat Yesus adalah terpisah dengan Bapa. Seberapa banyak di sini anak-anak muda kalau nggak punya kuota 1 hari, mumet, gampang emosi. Nggak ada ya, puji Tuhan. Gelisah gitu ya, anak-anak remaja khususnya itu ya. Tetring ma, Pak tetring dong. Gelisah, kenapa? Nggak ada jaringan, nggak ada kuota, nggak bisa WA-an, nggak bisa internetan, nggak bisa YouTubean. Tapi saudara, seharusnya kita lebih gelisah lagi kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Mana lebih gelisah buat kita? Kehilangan hubungan dengan Tuhan atau kehilangan barang, atau kehilangan sesuatu yang kita sukai, atau kehilangan pekerjaan, kehilangan harga diri. Ya, kalau harga dirinya hilang, wah udah gelisah gitu ya, nggak bisa tidur. Tapi sebenarnya yang paling harus kita takutkan dalam hidup kita bukan kehilangan barang, harta, jabatan, pekerjaan, nama baik. Tapi yang harus sekali kita takutkan dalam hidup kita adalah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kehilangan koneksi, kehilangan keintiman dengan Tuhan. Itu yang paling harus kita takutkan di dalam hidup kita. Maka tadi ya, bersikap miskin. Tuhan, kalau tidak terhubung dengan aku, dengan Engkau Tuhan, aku gak bisa jalani hidupku. Aku perlu kasih-Mu, aku perlu keintiman dengan-Mu lebih daripada yang lain. Jadi saudara, yang bisa membuat kita bertahan adalah, bagian kita adalah merindukan, bersikap dengan hati yang miskin, lemah di hadapan Tuhan, untuk kita senantiasa mengandalkan kasih karunia-Nya, mengandalkan kekuatannya di dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus ada 10 kata berbahagia ketika Yesus khotbah di bukit. Khotbah pertama, dalam khotbahnya yang pertama Yesus bilang yang berbahagia siapa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan dikatakan berbahagialah orang yang punya banyak teman atau punya jabatan tinggi. Tapi yang Tuhan Yesus bicara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena apa? Tadi ya, 1 Korintus 1 ayat 27. Apa yang bodoh bagi dunia ini justru dipilih Allah
untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan saja mau menanggung kelemahan, mau menanggung kemiskinan, mau menanggung kehinaan kita. Terlebih seharusnya kita sebenarnya benar-benar lemah, benar-benar miskin. Tapi manusia sering sekali sombong, kepingin diakui sebagai orang yang kuat, orang yang hebat. Disinilah perlu penyangkalan diri kita, sikap mengosongkan diri. Tuhan, aku mau menyadari kelemahanku, aku mau menyadari ketidakberdayaanku, aku mau menyadari aku tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Waktu Yesus melayani di dunia, siapa yang Yesus cari, Bapak Ibu? Tuhan tidak mencari keluarga yang kaya untuk tempat Yesus lahir. Yesus waktu dia melayani, dia tidak mencari orang-orang hebat, dia tidak mencari orang-orang yang punya jabatan. Tapi Yesus mencari orang-orang apa? Orang timpang, orang miskin, orang sakit, orang yang berbeban berat, orang yang kerasukan. Itu yang Tuhan cari. Karena orang-orang yang demikianlah yang dilayakkan untuk menerima anugerah, kekuatan, menerima kecukupannya yang Ia kerjakan di atas kayu salib. Ya. Tuhan mencari orang-orang demikian untuk menyatakan kekuatannya, untuk menyatakan rencangannya di bumi. Waktu Tuhan memilih Abraham, apakah Abraham itu orang hebat? Enggak. Abraham itu bukan orang hebat. Waktu Tuhan memilih Abraham, apakah Abraham itu setia? Setuju bahwa Abraham itu dipilih Tuhan karena setia? Boleh tulis tangan. Tuhan memilih Abraham bukan karena Abraham setia, Bapak Ibu. Bahkan ia adalah orang yang tersisihkan daripada komunitasnya, daripada sukunya. Ia adalah bukan orang yang hebat. Abraham itu bukan orang yang setia. Berapa kali Abraham tidak taat kepada Tuhan. Tuhan suruh ke tanah Kanaan, malah dia di santai-santai nggak langsung berangkat. Tuhan suruh berangkat ke tanah Kanaan, malah dia ke Mesir, berbohong lagi. Waktu Tuhan bilang nanti keturunanmu dari istrimu, malah diambil Hagar. Jadi Abraham itu nggak setia. Yang setia siapa? Tuhan yang setia. Apa yang membuat Abraham tiba di penghujung imannya? Mengakhiri dengan baik perjuangan imannya ketika ia bersandar kepada kasih setia Tuhan. Jadi apa yang akan membuat kita bertahan setia sampai akhir? Ketika kita bersandar kepada kasih setia Allah, ketika kita terhubung dan bersandar kepada kasih setia Allah, itulah yang membuat kita bertahan sampai akhir. Bukan kekuatan kita, bukan kesetiaan kita, bukan kecerdikan kita, tapi semua karena Tuhan. Karena kita terhubung sama Tuhan. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, Dialah yang memberi kita kekuatan. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, Dialah yang memampukan kita setia sampai akhir. Maka perjuangan kita ikut Tuhan Yesus bukanlah perjuangan untuk mampu, bukan perjuangan untuk mendapat. Perjuangan kita melayani Tuhan bukanlah perjuangan bagaimana supaya kita diberkati. Perjuangan kita adalah untuk tinggal di dalam Yesus. Yang mengerti katakan amin. Maka waktu Yesus bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan
berbuah. Artinya orang yang terhubung, tinggal di dalam Yesus, ia pasti bisa membuahkan kesetiaan, bertahan di dalam imannya. Dalam perjalanan pelayanan saya, Bapak Ibu, juga saya mengalami tantangan rintangan yang luar biasa. Kepingin menyerah, kepingin angkat tangan, kepingin meninggalkan pelayanan, merasa nggak kuat. Tapi ketika saya belajar, diingatkan Tuhan bahwa bukan karena kekuatanmu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saya waktu berdoa sama Tuhan, terus menerus memperkatakan firman itu. Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Tuhan, aku gak mampu. Justru Tuhan memilihmu karena kamu gak kuat, karena kamu gak mampu. karena kamu gak merasa bisa. Ingat Bapak Ibu, inilah paradoks Injil. Orang yang merasa mampu ikut Tuhan dengan kekuatannya, orang yang merasa mampu mengerjakan pelayanan dengan kekuatannya, dengan pengalamannya, justru tidak pernah akan dimampukan. Tapi justru ketika kita berkata, aku nggak mampu Tuhan, aku lemah Tuhan, aku nggak bisa Tuhan, justru disitulah Ia akan memampukan kita. Amin. Inilah namanya paradoks Injil. Di saat kita mengakui kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, kekuatan sorga akan melimpah-limpah turun atas kita. Tapi di saat kita merasa, kecil nih pelayanan. Pelayanan apa nanti? Pelayanan singer. Gampang. Nah, justru kita merasa gampang, akhirnya pelayanan kita itu terasa hampa, terasa kering. Aku kok melayani kok gak ada sukacita ya, kan gitu ya. Tapi waktu kita mengutamakan hubungan dalam pelayanan kita, Tuhan, aku gak mampu Tuhan, aku butuh Engkau, aku rindu momen pelayanan ini menjadi berkat. Momen pelayanan ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong Roh-Mu memimpin aku, menguasaiku. Justru di situ kita akan menikmati pelayanan kita, dan kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja lewat pelayanan kita. Amin. Lihat saudara, orang yang menyadari kelemahannya, ketidakmampuannya, justru akan melihat kekuatan sorga tidak terbatas. Mungkin hari ini engkau berkata, Pak, aku gak mungkin bisa lah melayani Tuhan. Aku gak mungkin lah bisa. Aku gagal-gagal terus ini, jadi seorang bapak, jadi seorang suami, jadi seorang ibu. Berkali-kali Pak saya gagal. Dengar. Justru karena itulah Tuhan memilih kita. Amin. Justru karena itulah Tuhan memilih engkau. Justru di saat kita merasa mampu, dunia melihat memang kita nggak mampu, dan Tuhan memakai kita, Tuhan menopang kita, Tuhan memampukan kita. Di situ kita tidak ada kekuatan untuk sombong. Di situ kita tidak ada kekuatan untuk bermegah diri. Makanya keselamatan itu anugerah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Pelayanan itu juga seharusnya anugerah. Tidak ada orang, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita bermegah bukan karena kehebatan kita, karena apa yang kita lakukan. Kita bermegah karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Haleluya. Kita bermegah karena kelemahan kita, dan karena apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dia menanggung kemiskinan kita, Dia menanggung kelemahan kita, Dia menanggung ketidakberdayaan kita, supaya hari ini kalau kita mampu menghadapi badai kehidupan, kalau kita mampu menghadapi situasi kondisi rintangan dalam hidup kita, orang-orang akan melihat dan berkata, kalau bukan Tuhan yang bekerja dalam hidup ibu ini, dalam hidup bapak ini, mungkin dia nggak mungkin dia bisa. Tapi karena Tuhan yang diandalkan, Ia mampu. Karena itu aku mau belajar. Aku mau belajar percaya kepada Tuhanmu, supaya kekuatan yang sama juga nyata di dalam hidupku. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari Bapak Ibu, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Tuhan menyelidiki hati kita.
Apa yang utama buat kita dalam hidup ini? Apakah berkat? Apakah pengakuan? Apakah penerimaan? Apakah pujian? Buat Yesus yang utama bukanlah kenyamanan, tapi buat Yesus yang utama adalah terhubung dengan Bapanya. Sudahkah keintiman dengan Tuhan menjadi yang terutama di atas pekerjaan, di atas pelayanan, di atas kesibukan sebagai ibu, sebagai papa, sebagai karyawan? Sudahkah hubungan dengan Tuhan itu yang utama? Dan sudahkah kita menjadi orang-orang yang menyadari keadaan kita? Kita miskin, kita lemah, kita tidak berdaya, dan datang kepada Tuhan, berkata dengan kerendahan hati kita, Tuhan, aku tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatanku. Aku lemah, aku tidak berdaya, aku miskin tanpamu Tuhan. Engkau segalanya buat aku. Engkau yang kurindukan, Engkau yang kuharapkan lebih dari apapun. Kalau itu doa saudara, mari nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Bapa. Roh-Mu mengurapi kami Tuhan, supaya mulai hari ini Tuhan kami menjadi orang-orang yang mengutamakan keintiman dengan Engkau. Karena kami tidak mungkin punya kekuatan untuk setia dengan kekuatan kami. Kami gak mungkin bertahan dengan kemampuan kami. Kasih setiamu lah ya Bapa, yang akan terus memampukan kami. Sama seperti Bapa mau taat, Yesus mau taat kepada Bapa karena ia terhubung dengan Bapa. Demikian Tuhan, pelayanan kami, keluarga kami, kesibukan kami mau kerjakan sebagai wujud rasa syukur karena kami telah menerima berkat terbesar, terhubung dengan Bapa di dalam kehidupan kami. Mari kita pujikan pujian yang dinyanyikan singer. Dan Bapak Ibu, saya terus ajak untuk merespon kebenaran firman Tuhan ini.